Gawat, dunia sedang gempar gara-gara sistem informasi banyak yang bermasalah. Down gara-gara Windows operating systemnya mengalami masalah dan gak bisa dipakai, alias blue screen of death. Padahal ini bukan ulah hacker tapi orang dalam. Biang keroknya adalah Windows update terakhir terkait dengan masalah keamanan oleh CrowdStrike. CrowdStrike ini adalah cyber security top dunia. Berbagai macam perusahaan terkenal itu menjadi kliennya, termasuk Windows ini alias Microsoft. Well, really, this is a failure for them to do adequate quality assurance. What they did is they took an update that they had not tested, they had not correctly vetted, and they just sent it out to millions and millions of users, causing massive outages. Ini ironi banget gak sih? Perusahaan cyber security yang harusnya melindungi sistem failure gara-gara serangan hacker justru menjadi penyebab utama kejadian error yang heboh banget di hari Jumat kemarin 19 Juli 2024. Padahal hacker aja gue rasa cuman bisa mimpi doang untuk bisa melakukan dampak yang luar biasa ini. Seluruh dunia mengalami berbagai macam masalah akibat kegagalan sistem. Beneran deh, dampaknya kacau banget. Ada berbagai macam masalah di lini kehidupan kita yang terdampak. Seperti misalkan ribuan penerbangan airline seluruh dunia dibatalin. Terus juga ada antrian panjang di groceries gara-gara sistem kasirnya mereka itu down, Windowsnya itu kan ngebreak gitu, nggak bisa dipakai, kayak ya udah nggak bisa diapa-apain, blue screen of death gitu. Nah terus perbankan juga mengalami masalah sistem, kayak kita nggak bisa narik duit di kasir karena kasirnya komputernya bermasalah, nggak bisa payment cashless di kios-kios gitu. Ya sampai Jumbotron pun biru, blue screen of death. Jadi ternyata penyebab kesalahannya adalah null pointer error, di mana kalau program biasa yang kita install macam kayak antivirus ataupun browser mengalami kejadian atau kesalahan yang serupa, biasanya muncul kayak force close di dalam Windowsnya ataupun kayak dialog not responding gitu, dan kita bisa ya minimal di task manager itu bisa kita kill secara manual. Nah masalahnya si CrowdStrike ini punya akses privilege untuk bisa akses kernel driver langsung. Tujuannya baik sih untuk monitoring, di mana kalau ada hacker yang melakukan kejahatan-kejahatan di operating system itu macam kayak BitLocker, mereka bisa melindungi itu harusnya. Tapi ya kejadiannya kemarin dia jadi penyebabnya. Ya masalahnya ini kan ada di level bawah nih, pondasi di level kernel. Kalau kernelnya ada bermasalah, sistemnya failure, jadinya seluruh operating system juga jadi bermasalah. Fondasinya rusak, ya bangunannya juga jadi runtuh gitu kan. Ya emang rada ngadi-ngadi juga sih. Di program se-high risk ini melakukan rilis langsung 100% worldwide. Gila sih. Katanya sih masalahnya udah teridentifikasi dan code fixnya udah dideploy, tapi solusinya itu ribet banget asli. Kan ini komputernya mati ya, blue screen of death. Solusinya itu untuk sekarang ini harus masuk ke save boot dan menghapus file. Nah ini gue tunjukin di sini cara-caranya. Nah kita buat masuk ke save boot aja nggak semua orang bisa loh. Ingat di toko-toko gitu kan ada orang IT lah, di perusahaan perbankan itu ada divisi khusus untuk hal itu, jadi ada IT departemen. Otomatis mereka juga hanya bisa nunggu pasrah dan sampai IT departemen melakukannya satu-satu di setiap komputer. Dan ini juga bikin resiko baru nih, kalau kita menghapus file tadi, dampaknya apa sih? Bisa jadi security hole nih, bahaya, bisa lebih berbahaya kalau menghapus file. Makanya ini memiliki waktu recovery yang kayaknya bisa panjang sih, karena untuk menghapus terus melakukan Windows update setelah patch-nya sudah dideploy. Ya itulah, ngadi-ngadi menjelang weekend pula kan, hari Jumat gitu, yang tadinya punya jadwal liburan, tim IT-nya jadi di-cancel. Turut prihatin. Oke, hikmahnya apa yang bisa kita ambil sebagai orang yang berkecimpung juga di software engineering?
Menurut gue ada beberapa poin. Yang pertama adalah tes di production. Ada istilah Microsoft itu dog fooding bahkan ya. Kita harus coba dulu aplikasi kita sebelum dirilis ke user. Jadi kita tes di production. Sebelum rilis ya. Jadi dicoba dulu apakah ada bermasalah atau enggak. Terus yang kedua adalah gradual release ya. Kalau aplikasi se-high risk ini bisa bikin sebuah operating system down, atau ya kayak aplikasi yang kita buat lah hari-hari di startup. Kita juga mengconsidernya ini high risk setiap deployment karena bisa mempengaruhi citra perusahaan kita. Kalau kayak gini kan jadi siapa yang mau percaya cyber security kalau dia bikin masalah kayak gini. Oke. Masuk lagi ke poin gradual release. Jadi kita rilis secara bertahap, bisa dikanari dulu. Misalkan ada random sampling user untuk dicoba dan kita monitoring apakah si build baru tersebut stabil dan nggak ada masalah yang kritikal. Naikin persentasenya dari 1% misalkan jadi 10%. Terus juga misalkan dari satu negara ke negara lainnya kalau kita beroperasi di multinasional. Terus yang ketiga adalah poin pentingnya kita harus punya rencana cadangan manakala third party ataupun SDK yang kita gunakan bermasalah. Ya, minimal kita punya ada alternatifnya lah ketika ini masalah kayak gimana. Dan penting juga gue rasa sebagai orang yang make atau si kliennya dari third party tersebut memiliki kayak caranya untuk nge-disable atau nge-rollback ke versi sebelumnya. Jadi harus, atau versi alternatif lah, jadi langsung di switch. Tapi nggak semudah itu sih. Tapi at least kita punya mitigasi resiko-resiko yang mungkin muncul serta berbagai macam opsi alternatif untuk solusinya. Jadi jangan nggak kepikiran lah kalau ini mau kayak gimana nih third party-nya kalau bermasalah, apa kita bisa switch, contoh misalkan dari payment gateway merek A ke merek B gitu. Ya itu aja sih ya informasi dari gua. Ini sekilas info aja reaction terhadap berita yang heboh di hari kemarin Jumat 19 Juli 2024. Terima kasih, salam.